Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Bersyukur kalau sampai saat ini kita masih tetap setia mengikuti refleksi Gema. Mari sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita minta pertolongan Allah Roh Kudus supaya kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendaknya atas kita. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan-Mu, bimbingan-Mu, dan juga kekuatan yang Engkau berikan kepada kami di dalam menjalani proses yang sedang Engkau kerjakan untuk menjadikan kami serupa dengan Kristus. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mau memberi hati kami seperti tanah yang baik untuk siap ditaburi benih firman-Mu. Kiranya benih firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan yang akan kita renungkan pada hari ini adalah integritas anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, saya pernah menonton sebuah film tentang keluarga, di mana dikisahkan tentang sepasang suami istri yang saling mengasihi dan mereka terlihat mesra dan harmonis. Mereka hampir tidak pernah terpisahkan satu sama lain. Istrinya bahagia karena dia selalu mendengar ucapan mesra dari suaminya. Misalnya seperti, "Istriku, hanya engkaulah yang ada di dalam hatiku. Mari menua bersama dan buktikan bahwa aku tetap mengasihi, mencintai engkau." Bahkan suaminya pun bersumpah. Dia mengatakan, "Allah jadi saksiku bahwa aku akan tetap setia kepadamu sampai mati." Tetapi kemudian dikisahkan si istri minta bantuan seorang psikolog karena dia tidak kuat menghadapi realita bahwa suaminya punya wanita simpanan. Dan dari hubungan itu suaminya mendapatkan anak dari wanita tersebut. Suaminya ini adalah contoh orang yang tidak punya integritas di dalam perkataan dan pernikahannya. Perkataannya hanyalah sebuah dusta. Dia bukan orang yang setia dan tidak dapat dipercaya. Sumpahnya pun tidak dapat dipegang. Sebagai anak-anak Tuhan, Allah menghendaki supaya kita mempunyai integritas di dalam hidup ini. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Matius pasal 5 ayat 31 sampai 32, saya akan bacakan. Di sini difirmankan, telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzinah, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini Tuhan Yesus menyinggung aturan perceraian di zaman Musa yang disalah mengerti oleh umat Israel. Di mana Musa menyuruh suami yang menceraikan istrinya itu memberikan surat cerai kepada istrinya. Aturan ini bukan berarti Musa menyetujui perceraian, tetapi karena ketegaran hati suami dan untuk melindungi status si istri dari suami yang menceraikannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sama seperti Musa, Tuhan Yesus pun juga menegaskan bahwa ia menentang perceraian dan perzinahan. Tidak boleh ada perzinahan di dalam keluarga, di dalam pernikahan. Masing-masing pasangan
harus punya integritas di dalam pernikahan, yaitu apapun juga yang terjadi, masing-masing harus tetap setia sampai mati. Tidak boleh juga ada perceraian, karena Allah membenci perceraian. Dan apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Selanjutnya, di dalam ayat 33 sampai 37 saya akan bacakan. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan Yesus juga menyinggung sumpah. Sumpah yang harus dipegang di depan Tuhan. Bukan sumpah yang diselewengkan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mana mereka menetapkan adanya sumpah yang sah dan sumpah yang tidak sah menurut aturan mereka sendiri. Tetapi Tuhan Yesus di sini menghendaki anak-anak Tuhan tidak perlu bersumpah demi apapun juga, apalagi demi nama Tuhan, untuk meyakinkan kebenaran perkataannya. Cukuplah jika ya, katakanlah ya. Jika tidak, katakanlah tidak. Sebagai anak-anak Allah, kita harus memiliki integritas di dalam perkataan. Berkata jujur apa adanya. Tidak ada kebohongan atau kecurangan. Dan biarlah perkataan kita bisa dipercaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam realita kehidupan ini, banyak orang yang sudah tidak memiliki integritas di dalam hidupnya. Perselingkuhan atau perzinahan dan juga perceraian seperti sudah mendunia di dalam pernikahan. Sedihnya, hal ini terjadi juga di dalam pernikahan anak-anak Tuhan. Demikian pula di dalam perkataan. Hal yang sangat memprihatinkan adalah banyak pula ucapan atau kata-kata dari anak-anak Tuhan yang masih banyak dusta. Ada pembohongan atau penipuan, mengumbar janji tanpa ditepati, mengikrarkan sumpah untuk diingkari. Sepertinya sudah menjadi budaya untuk dilakukan tanpa merasa bersalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita seperti itu. Tidak punya integritas, baik di dalam hidup, pernikahan, maupun dalam perkataan. Sungguh, hal ini memalukan Tuhan yang telah menebus kita dari dosa, yang telah mengangkat kita menjadi anak-Nya. Dia adalah Allah yang setia, Allah yang dapat dipercaya. Dialah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Perkataannya ya dan amin. Bapak Ibu Saudara, tidak punya integritas di dalam pernikahan dan perkataan, sebetulnya hal ini juga mempermalukan diri sendiri. Karena orang akan memandang rendah dan tidak menghargai kita. Oleh karena itu, marilah kita yang adalah anak-anak Allah yang mulia menjadi pribadi-pribadi yang punya integritas sebagai anak-anak Allah. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, dan orang yang berbahagia adalah orang yang setelah
mendengar firman Tuhan ini melakukan di dalam kehidupannya. Amin. Mari kita akan masuk di dalam doa. Ya Bapa, sungguh kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Meteraikanlah firman itu di dalam hati kami ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang memiliki integritas sebagai anak-anak Tuhan. Baik itu di dalam pernikahan kami maupun di dalam perkataan kami. Tuhan, tolonglah dan mampukanlah kami untuk tinggal di dalam firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.